Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arta Bravo, ranahnya music. Di video kali ini saya akan membahas tentang progresi akor 251, bagaimana caranya untuk membuat suatu progresi pergerakan dari 251, yaitu dengan sistem modulasi. Misalnya seperti ini, di mana 251 yang awal itu bergerak pada tangga nada diatonis atau natural. Dalam artian Dorian scale yang akan kita mainkan berarti adalah bergerak dari natural, tidak ada alterasi baik itu mol maupun crash. Jadi itu pure tanpa ada alterasi. Nah, dimana alterasi itu yang saya sampaikan itu ada crash dan ada mol. Di sini tidak kita gunakan karena pada awal untuk progresi ini dia belum modulasi. Contohnya kita mulai dari D, progresi akornya D, karena D ini adalah akor 2 dari C. C itu adalah akor satunya. Nah, akor 2-nya adalah D, berarti limanya atau dominan ya, berarti kita pakai dominan 7 untuk menjatuhkan dia ke satu, kita pakai dominan 7. Ini dominan 7 akor 5, berarti jatuhnya ke satu. Nah, jadi 2 5 1. Nah, di sini saya hanya memakai 7, saya tidak menggunakan flat 13 baik itu augmented, diminished, 9, 11 dan lain-lain. Itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya, karena untuk menjelaskan akor-akor tersebut itu yang disebut yang biasanya kita mengatakan bahwa itu adalah alter chord. Jadi ada flat di sana, ada sub di sana, baik itu flat 13, sub 5 dan lain-lain seperti itu. Jadi perubahan-perubahan chord pada posisi-posisi yang yang biasanya digunakan itu nanti akan kita bahas di dalam konteks video selanjutnya yang akan saya beri judul itu Jazz Theory Part 1. Jadi ada jazz teorinya, nanti saya akan jelaskan bagaimana gerakan-gerakan dari progresi akor, gerakan dari modus, ya, scale, bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana dia modulasi. Nanti setelah itu baru dipraktekkan seperti itu. Karena untuk belajar jazz ini juga kita harus menguasai, salah satunya adalah teori. Ya, selain instrumen yang harus kita kuasai adalah teorinya. Karena tanpa teori kita kalau main jazz nanti bingung. Seperti itu. Nah, misalnya tadi itu 2 5 1. Nah, akor 1 ini adalah mayor, sedangkan akor 2 ini adalah minor. Ya, jadi ketika kita jatuh ke akor 1, maka akor 1 ini kita rubah menjadi akor minor. Nah, ketika kita sudah merubah dia menjadi akor minor, maka otomatis posisi kita ini kita sudah modulasi kedua mol, yaitu bass mayor. Jadi jatuh satunya nanti ada di bass. Jadi 5-nya itu adalah F. Jadi dominannya sudah berubah. Kalau tadi dominannya itu G, sekarang dominannya sudah menjadi F dan jatuhnya ke 1. Oke, kita coba dari natural tadi, berarti dari D 2 5 1. Setelah itu ini kita minorkan dan berubah menjadi dominannya menjadi ke F ke sini dan jatuhnya satunya ke sini. Berarti kita sudah mendapatkan progresi akor dari 251. Geraknya di D, G, C, ya, terus minor, terus ke akor ini F, berarti dia dominan dari bass dan kita udah modulasi ke 2 mol seperti itu. Nah, jadi modus yang kita gunakan juga nanti akan berubah ketika di sini sudah Dorian. Jadi ketika kita sudah memainkan Dorian pada tangga nada natural diatonis, maka kita akan modulasi ke Dorian dari C. Berarti ada S dan bass di sana. Karena di situ posisinya adalah 2 mol.
Nah, setelah kita sampai di tangga nada 2 mol, yaitu bass, berarti satunya adalah bass. Nah, di sini bisa kita kombinasikan dengan sistem modulasi dominan 7 ya. Jadi kita rubah langsung dia menjadi akor dominan, berarti dia menjadi akor 57. Nah, kalau 57 berarti kita langsung tujukan karena posisi sekarang adalah 1 mayor 7. Sekarang kita jadikan dia 1/7. Nah, otomatis akor ini sudah menjadi akor dominan 7 dan akan jatuh ke S. Dia akan jatuh ke S karena S ini adalah akor 1 dan dominannya adalah bass. Dia langsung ke S. Nah, dari S ini langsung kita menuju ke As ya. Nah, S langsung ke As karena S ini adalah dominan dari As. Jadi otomatis dia langsung menjadi dominan 7 atau dominan septimnya itu langsung menuju ke As. Nah, di sini juga tetap masih sistem modulasi dominan septim, yaitu dominan 7 atau dominan 7, akor 57 itu langsung jatuhnya ke 1 ya, 1. Nah, setelah 1/7 ini langsung saja tadi itu 1 mayor 7 ya, dan ini langsung kita jadikan 1/7, otomatis dia sudah menjadi akor dominan dan akan modulasi lagi ke akor satunya yaitu gas atau fis ya. Nah, ini juga menjadi akor dominan. Kalau dia dominan berarti ini jatuhnya adalah ke B ya. B mayor 7, B7, berarti B7 ini sudah menjadi dominan lagi. Kalau dia jadi dominan berarti jatuhnya ke E. Nah, ya, ini dominan, berarti 1 E. Nah, ini dominan lagi maka akan jatuh ke A. Nah, jadi sistem progresi akor ini adalah 251, sistem progresi chordnya yaitu 5 dominan 7. Di sini saya hanya menggunakan 7 saja, mayor 7 dan 7. Jadi ketika sistem modulasi ini bisa kita kombinasikan dengan dominan 7 tadi. Nah, maka akor yang kita dapat adalah progresi chordnya yaitu D, G, C, minor 7. Ini sudah dominan 7. 1, ini langsung kita rubah menjadi 5, berarti 1/57. Dia langsung jatuh ke S. Berarti ya ini jalan progresi chord yang kita jumpai, langsung ke gas. Langsung kita minorkan. Dia menjadi 2, berarti kalau dia 2, berarti jatuhnya ke 5. 5, di sini 1. Ya. 1/57. Berarti ini 5 dari A ya, berarti ini simbol chordnya adalah 1/5 dalam penulisan harmoni. Itu 1/7/57 jatuh ke A minor. Nah, dia kembali ke natural lagi. Oke, itu adalah salah satu gerakan-gerakan dan progresi akor dari 251 dan serta gerakan dari dominan septim atau 57. Nah, jadi bentuk progresi chord itu kita kombinasikan dari 251 dan dominan 7. Dan akhirnya dari sejauh itu sudah modulasi dari natural, modulasi lagi, dan akhirnya kembali lagi ke natural. Dan progresi chordnya yang sudah yang kita coba tadi. Nah, memang sedikit susah untuk dipahami. Tetapi hal ini kalian jangan bingung, karena nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan secara teorinya bagaimana dia bergerak, chord-chord tadi itu bergeraknya bagaimana, itu nanti dari teorinya. Video selanjutnya akan saya jelaskan di jazz teori part 1. Saya akan menjelaskan secara detail untuk kalian semua, dari gerakan chord, dari modus, bagaimana chordnya modulasi, dan bagaimana juga ketika modulasi kita memindahkan modus tersebut. Tapi modusnya pun berubah, kita tidak bisa memakai modus yang sama karena gerakan-gerakan chordnya itu sudah modulasi. Kalau kita pakai modus yang
sebelumnya, maka itu tidak akan sesuai dengan chord yang di depannya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini tentang gerakan-gerakan progresi chord dan gerakan modus tadi itu bisa kalian pahami. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan serta komen. Kalian boleh bertanya apa saja tentang musik, karena channel ini adalah ranahnya musik. Ya, kalian bisa berbicara apa saja tentang musik. Kalian mau berbicara tentang musik rock, pop, dan lain-lain, atau bagaimana cara memainkan melodi, atau bagaimana cara bermain gitar dari dasar. Itu akan saya ajarkan kalian semuanya, selagi dalam ranahnya musik. Itu adalah channel Arta Bravo. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Pon.